Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar al-Baraqani, berkata Al-Hafidz Abu Bakar, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad Al-Muzakki. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad ibn Ishaq As-Siraj. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Harun bin Abdullah. Telah menyebutkan kepada kami Siyar, telah menyebutkan kepada kami Ja'far. Ja'far berkata, Sami'tu Abang Nimran Al-Juni. Aku mendengar Abu Imran Al-Juni berkata. Kata Ja'far, dia berkata, aku mendengar Abu Imran Al-Juni, dia berkata, Umar bin Khattab, suatu kali Umar bin Khattab melewati, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau, Umar bin Khattab. Suatu kali Umar bin Khattab melewati, itu bazira, gereja. Rahibun, yang di gereja tersebut terdapat rahib atau pendeta. Suatu kali Umar bin Khattab melewati gereja. Di dalam gereja tersebut terdapat rahib atau pendeta. Lantas begitu seperti itu, qala, berkata perawi asar ini. Lantas kemudian fanadahu, dia Umar bin Khattab memanggil rahib tersebut. Begitu melewati gereja tersebut, akhirnya kemudian Umar bin Khattab memanggil rahibnya. Ya rahib, sampai 2 kali dipanggil oleh Umar bin Khattab. Wahai pendeta, wahai pendeta, wahai rahib, wahai rahib. Sampai kemudian fa'asrafa, akhirnya kemudian pendeta itu atau rahib tersebut muncul di hadapan Umar bin Khattab. Tatkala kemudian muncul di hadapan Umar bin Khattab, lantas kemudian faja'ala Umar yang dulu ilaihi wa yabki. Kemudian Umar bin Khattab melihat kepada pendeta tersebut mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dilihat oleh Umar bin Khattab. Tapi demi melihat kemudian seorang pendeta tersebut, tatkala kemudian ia perhatikan dengan seksama mulai dari ujung kepala sampai kaki, lantas Umar bin Khattab kemudian yabki, dia menangis. Terus Umar bin Khattab nangis. Lantas tatkala kemudian Umar bin Khattab kemudian menangis, faqila lahu, ada yang bertanya kepada dia Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika min hadha, apa yang menyebabkan kemudian kau menangis terkait masalah peristiwa ini? Engkau melewati gereja, lantas kemudian tatkala di dalam gereja kemudian kau memanggil itu rahib tersebut. Tatkala kemudian kau melihat rahib tersebut berdiri di hadapanmu, lantas kemudian kau menangis. Apa yang membuat kau menangis sesungguhnya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin? Ditanya Umar bin Khattab seperti itu. Lantas kemudian berkata Umar, Dzakartu qaulallahi azza wajal fi kitabih. Kata Umar bin Khattab, aku ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah di dalam kitabnya yang mulia dan tinggi. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, namilatun. Dulu di dalam kehidupan dunia dia bekerja keras, beramal, nasibatun, sampai kelelahan dan kepayahan. Tetapi kemudian tasla naron hamiyah, tetapi semuanya itu hanya mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Kata Umar bin Khattab seperti itu. Fadakalladzi abkani, maka itulah yang membuat aku menangis. Berarti yang membuat Umar bin Khattab menangis karena memikirkan rahib itu. Dia siang malamnya seakan-akan ia beribadah, bekerja keras untuk Tuhannya yang dia anggap Tuhan. Sampai kemudian dunia memayahkannya, mulai dari bilangan siang ataupun malamnya, mulai dari hari-harinya, minggunya ataupun bulannya, sampai akhirnya kemudian dia tidak ada yang berguna amalannya kelak pada hari kiamat. Akhirnya kemudian dia ingat firman Allah ayat tersebut, kemudian dia menangis. Makanya oleh karena itulah qala Ibnu Abbas,
Berkata Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, Al-Bukhari mengambil perkataan Ibnu Abbas, kalimat ngamilatun nasibah, yaitu ngamilatun nasibah, dia bekerja keras dan kepayan. Maksudnya adalah an-nasoro, orang-orang Nasrani. Berarti kalau menurut Ibnu Abbas, diambilkan dari jalur Bukhari, maksud di dalam kalimat ngamilatun nasibah adalah orang-orang Nasrani. Maksudnya adalah dia di dalam kehidupan dunia bekerja keras, menganggap itu ibadah, menganggap semuanya itu adalah berpahala, menganggap semuanya itu adalah sesuatu yang nanti akan dibalas oleh Tuhannya. Bersamaan dengan itu dia merasa kelelahan di dalam amalan itu, merasa kepayahan dulu di dalam kehidupan dunia, tapi kemudian berujung mengantarkan kepada perbuatan yang dimana kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya seperti itu. Tapi secara umum penyebutannya untuk Nasrani, tapi secara umum untuk siapapun juga yang ada di dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya kemudian dunia sampai membayahkannya, sampai membuat dia letih, dia bekerja keras, beramal di dalam kehidupan dunia, tapi kemudian semua apa yang ia lakukan mulai dari kehidupannya sampai kemudian dia meninggal, ternyata tidak membuahkan yaitu pahala yang harus dibalas oleh Allah, yang berwujud amal soleh, yang diterima oleh Allah, tapi justru kemudian mengantarkan kepada neraka, maka ini yang disebut dengan ngamilatun nasibah. Bekerja keras sampai kemudian kesusahan, akhirnya kemudian tasla naron hamiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, uangan Ikrimah, dari Sudi, ngamilatun, neknang terjemahan diartikan bekerja keras atau orang yang beramal. Maksudnya adalah, kalau menurut As-Sudi, maksudnya adalah fidunya bil ma'asi, di dalam kehidupan dunia penuh dengan segala perbuatan maksiat. Mulanya kalau menurut Sudi, maksud di dalam kalimat ngamilatun itu adalah di dalam kehidupan dunia banyak perbuatan maksiat. Bukankah hal yang seperti itu hanya mengantarkan manusianya masuk ke dalam neraka? Wisnang dunia kesel, seakan-akan kemudian keletihan dan juga kepayahan ada, tapi berujung dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya seperti itu. Ini kalau menurut Sudi. Sementara kalimat nasibatun diartikan neknang, terjemahan diartikan adalah kesusahan atau kepayahan. Maka finnari, dia di dalam neraka mengalami kesusahan dan kepayahan, bil ngadabi, dengan berbagai azab, wal aghlali, dan belenggu-belenggu yang nanti akan membelenggu, yaitu penduduk neraka yang ada di dalam neraka. Maksud dari kalimat ngamilatun nasibah menurut Sudi, di dalam kehidupan dunia penuh dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana di dalam neraka itu kemudian berbagai macam azab yang membinasakan, sampai kemudian ia diikat dengan belenggu yang cukup panjang. Ke kalimat nasibah menurut As-Sudi. Na'udzubillahi min dzalik.